Kisah ini panjang, dan kisah panjang ada yang berjilid-jilid, ada yang satu jilid selesai. Nah, saya nggak perlu memberi pengantar materinya, tetapi saya hanya ingin mereview saja pertarungan antara pro dan kontra pembangunan pabrik semen Rembang. Itu akan mencapai klimaksnya besok. Surat gubernur harus memberikan respons kepada MA atas keputusan sidang PK. Nah, saya belum akan bicara mengenai sikap saya pribadi, tetapi sebagai patronnya concern, kita semua berkepentingan. Concern sebagai lembaga kajian strategic think tank, dari singkatannya saja Conflict and Peace Research Network, itu fokus pada konflik-konflik yang berpotensi punya dampak di tingkat nasional. Nah, kami diminta untuk terlibat, dan kami waktu itu memerlukan waktu 1-3 bulan sebelum bersikap. Sikapnya apa? Nanti saya mau mendengarkan dulu. Ini forum akademik, mimbar bebas. Sebetulnya kita undang semua stakeholder yang berkepentingan, mulai dari Walhi, PT Semen Indonesia, KLH, PLH, BLH Jawa Tengah, ESDM Jawa Tengah, semua kita undang. Dan bukan saja karena saya sebagai profesor riset di LIPI yang punya gedung ini, maka diselenggarakan di sini, tetapi kita ingin suasananya lebih netral. Jadi perdebatan itu jangan hanya di sosmed, jangan hanya lewat cuap-cuap di luar. Mari kita ketemu, kita buka-bukaan data. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena banyak kegiatan. Hari ini ada demo-demo di Semarang. Walhi katanya bikin konferensi pers, sehingga pada nggak datang di sini. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Kita upload di YouTube aja udah jelas posisi kita, itu sama aja. Kita upload di YouTube dengan bantuan teman-teman media, kita sebarkan. Nah, setelah 1 bulan lebih kami riset lapangan untuk menentukan sikap kita, saya mengambil kesimpulan bersikap ini, Republik ini mau main-main apa gitu? Main-main karena apa? Masalah semen itu bukan berdimensi tunggal. Tidak bisa dilihat hanya semata-mata dari segi lingkungan atau semata-mata dari segi ekonomi, semata-mata dari segi sosial. Ini multidimensi. Contoh, kalau perspektif kita lingkungan, mari kita moratorium semen. Ini kan suaranya rame nih, seperti sekarang. Udah lama kita moratorium semen. Mari kita moratorium semen, lalu semua proyek infrastruktur, semua proyek pemerintah berhenti. Kita mau beli semen dari mana? Dan yang paling parah bagi saya adalah saya nggak bisa bangun rumah saya lagi.
rumah siapa yang tidak dibangun dengan semen? Jadi yang kontra-kontra saya minta coba mulai sekarang jangan dibangun dengan semen. Kalau menolak semen. Nah, mari kita berhenti. Republik ini kita berhentikan. Belum dampaknya. Kenapa dampaknya? Ini BUMN dengan total aset 25 triliun, termasuk satu pabrik di Tan Long, Vietnam. Satu pabrik di Tan Long, Vietnam. Nah, ada semen Padang, ada semen Gresik, ada semen Tuban, ada semen Tonasa. Nah, memang semen itu dirty industry, disebutnya itu dirty industry. Lalu kenapa pilihan kita memproduksi semen? Karena kita perlu pembangunan dan kita tidak punya daya tawar untuk sektor-sektor yang lain. Kalau separuh orang Indonesia dokter beneran, bukan dokter beli gitu, sehingga bisa menjadi aset intelektual untuk bertarung di dunia internasional, kita nggak butuh kok pabrik semen. Kita bisa beli, kita borong semua semen Cina, kita borong semua semen Meksiko. Nah, tapi kan kita nggak punya. Itu argumen saya yang pertama. Jadi kalau mau nolak semen, jangan hipokrit, jangan munafik, jangan bangun rumah Anda dengan semen. Oh, kita bangun dengan kayu. Kayu, Anda motong kayu. Moratorium juga sekarang. Kayu, pohon, moratorium. Suruh moratorium, jangan potong pohon. Jadi kita nggak boleh punya rumah. Bikin dari bubuk aja, dari bambu. Moratorium bambu nanti. Nah, itu dampak yang paling terasa dan nomor satu bagi saya. Yang nomor dua, daerah pabrik semen ini adalah kawasan paling miskin di Rembang. Kawasan paling miskin di Rembang. Artinya apa? Sudah ratusan tahun kawasan itu tidak pernah kaya. Karena apa? Mata pencarian utamanya adalah pertanian. Saya tidak pernah melihat di seluruh dunia daerah karst, daerah gamping karst yang di atas tanah karst itu bisa ada pertanian dan penduduknya makmur. Saya tinggal di kampung di Arizona, di perbatasan Meksiko, bertahun-tahun. Itu tanah pasir, karena padang pasir. Penduduknya makmur dari pertanian. Apa yang dilakukan? Ditutup pasir itu dengan plastik, di atasnya diberi pupuk, ditanami hanya 3 bulan, musim semi aja. Ada perlakuan seperti itu. Terus tanah kars semua digituin? Nggak ada, karena tanah kars itu tidak ada dataran, tidak ada dataran. Tanah-tanah kars kalau kita lihat di Australia, sebagian kita lihat di Skandinavia, nggak ada kok yang di atasnya bisa bertani dengan makmur gitu. Jadi kalau ada data itu, saya pastikan itu data bohong. Saya nonton filmnya, berkali-kali nonton filmnya Melanie Subono. Saya cari di mana tempat itu di Ring 1, di lokasi PT Semen. Nggak ketemu. Ada dugaan itu bikinnya di padi. Nggak ada di atas tanah kars itu, sawah hijau royo-royo itu nggak ada. Nah, tiba-tiba sekarang tanah yang sekian ratus tahun
tidak bisa menghidupi dengan layak penduduk setempat, itu punya nilai. Dan penduduk setempat kemudian punya daya tawar 130 tahun ke depan, cadangan yang bisa digali, itu ada potensi untuk lebih sejahtera, lebih makmur. Tiba-tiba kita mau tutup potensi itu, kita mau tutup peluang itu, dan kita tidak tinggal di sana. Orang yang protes-protes kan gak ada yang tinggal di sana. Malah ada yang dari Australia, yang warga negara Australia. Apa kepentingannya? Saya bilang teman saya, silahkan pindah ke lokasi setempat, tinggal di sana sampai meninggal. Saya akan bantu perjuangan untuk memelihara kemiskinanmu itu. Saya mohon maaf, itu makanya kita undang bapak-bapak dan ibu-ibu dari lokasi setempat. Saya mohon maaf kalau komentar saya keras dan tidak nyaman di kuping. Tapi siapa yang bilang bapak ibu-ibu makmur di sana? Sekarang potensi itu bisa dipakai untuk menyekolahkan anak. Singapura itu tidak punya sumber daya alam sama sekali. Tapi setengah lebih penduduknya itu berpendidikan. Dan mereka makmur karena pendidikannya itu. Sekarang mengubah dari aset ini menjadi aset intelektual di depan mata. Terus kita mau tutup. Nah, yang terakhir catatan saya adalah perspektif tolak itu adalah perspektif lingkungan. Setiap pembangunan, proyek pembangunan itu pasti membawa dampak negatif. Terus apakah karena itu kita harus menghentikan pembangunan? Bagi saya tidak. Kenapa? Yang harus kita lakukan adalah meminimalisir dampak itu, sehingga pembangunannya tidak bertahan, tidak stagnan, jalan terus, tetapi dampaknya minimum.